Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjut dalam daras kita Tasriful Izzi. Ini adalah majelis yang kelima. Kita masuk sekarang pembahasan auzanur rubai al-mazid fi. Ya. Sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya rubai al-mujarrad itu wazannya cuma satu, yaitu fa'alalah, seperti dahraja, balbala, damdama, qalqalah. Kemudian yang mazid ini ada 3, ya. Kata beliau, wa amma rubaiyul mazidu fihi fa amsilatuhu salasatun. Rubai yang ada tambahannya berarti hurufnya lebih dari 4. Dia ada 3 wazan, ya. Ada tambahan 1 huruf, ini cuma 1 wazan. 1 huruf berarti 4 tambah 1 5 huruf pada fi'il madhi. Wazannya adalah tafa'alalah. Ka tadahraja yatadahraju tadahrujan. Fungsi wazan ini adalah menunjukkan makna mutawa'ah, yaitu adanya pengaruh pekerjaan dari fa'il pada maf'ul. Dahraja menggelindingkan, tadahraja menjadi bergelinding, ya. Dahrajatul hajara fatadahraja. Aku menggelindingkan batu, maka batu itu menggelinding. Wazan kedua dari rubai mazid adalah yang tambahan 2 huruf. Tambah hamzah wasal di awal dan nun setelah ain, yaitu if'an lalah. If'an lala. Ka ihranjama yahranjimu ihrinjaman. Ya, dari kata harjama berarti mengumpulkan. Ihranjama terkumpul, ya. Dia juga bermakna mutawa'ah. Ya, Allahu a'lam. Bermakna mutawa'ah, menjadi, ya. Kemudian wazan terakhir yang tambahan 2 huruf juga pada rubai mujarrad adalah if'alallah. Tambahannya adalah hamzah wasal di awal dan 1 huruf yang sama dengan lam yang kedua. Lamnya diwazan, kalau rubai kan ada 2, fa lala, ya. Lam yang kedua itu huruf tambahannya sama dengan lam yang kedua, yaitu huruf terakhir. Ka iqsya'arra yaqsya'irru iksyiraran wa kusya'riratan, ya. Artinya gemetaran. Dia biasanya bermakna lazim, fi'il lazim. Dari kata qashara, qash'ara. Qash'ara, kemudian tambah hamzah wasal di awal, kemudian huruf yang sama dengan lam kedua, jadinya iqsya'arra. Ya. Disebutkan dalam ta'liq nomor 2, makna iqsya'arra jilduhu, kulitnya iqsya'arra, maksudnya akhadathu qusya'riratun, ya, kulitnya bergetar, ya, gemetaran. Ini terakhir pembahasan wazan-wazan fi'il. Kemudian kata beliau berikutnya tanbih, ya. Taqsimul fi'li ila muta'addin wa lazim. Pembagian fi'il menjadi 2. Yang pertama muta'addi, yang kedua lazim.
Kata beliau rahimahullah, al-fi'lu imma muta'addin wa huwa alladhi yata'adda min al-fa'il ila al-maf'ul bihi. Fi'il itu bisa jadi dia muta'addi, yaitu fi'il-fi'il yang mana pekerjaan tersebut dari fa'il sampai kepada maf'ul bihi. Yaitu butuh objek, butuh maf'ul. Ka qaulika darabtu Zaidan. Ya. Aku memukul Zaid. Ya. Aku memukul Zaid. Di sini daraba perbuatan fa'il ana, ya. Sampai kepada Zaid, ya, maf'ul. Maka fi'il-fi'il yang semacam dengan ini disebut fi'il muta'addi. Wa yusamma aydan waqi'an wa mujawizan. Ya. Nama lain dari fi'il muta'addi adalah fi'il waqi' atau fi'il mujawiz. Ya. Waqi', ya, terjadi, ya, mengenai, yaitu mengenai maf'ul bih. Ya. Juga mujawiz, melampaui fa'il sampai ke maf'ul. Wa imma ghairu muta'addin. Macam fi'il yang kedua, ghairu muta'addin, tidak muta'addi. Wa huwa alladhi lam yatajawazil fa'il ila al-maf'ul bihi. Yaitu fi'il-fi'il yang tidak melampaui pelakunya, cuma ada pada pelaku. Ya, tidak ada maf'ul bih. Ka qaulika hasuna Zaidun. Zaid itu bagus, ya. Ini kata kerja, ya. Fi'il, tapi cuma ada pada Zaid, tidak menembus, tidak mencapai yang lain. Wa yusamma aydan, nama lain dari fi'il ghairu muta'addi adalah lazim, ya. Fi'il lazim, ini yang banyak kita pakai. Wa ghairu waqi', fi'il ghairu waqi', ya. Jadi namanya kalau fi'il muta'addi 3, ya. Yang pertama muta'addi, lawannya ghairu muta'addi. Nama kedua waqi', ya. Ya, waqi'. Lawannya ghairu waqi', ya. Tidak mengenai. Yang ketiga mujawiz, melampaui, ya. Lawannya lazim, ya. Jadi istilah yang sering kita pakai ini campur, ya. Fi'il yang butuh objek kita bilang muta'addi, sedang yang tidak butuh objek kita bilang lazim. Ini campur, bukan lawannya, ya. Muta'addi lawannya ghairu muta'addi, sedangkan lazim lawannya adalah mujawiz. Al-muhim, fi'il ada 2 macam, ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa ta'diyatuhu fi sulasil mujarrad, cara membuat fi'il lazim menjadi muta'addi. Kalau pada fi'il sulasi mujarrad yang lazim, kita mau bikin dia punya objek, ya, secara makna, ya. Caranya yang pertama bitadha'ifil ain, dengan ainnya di tasydid, yaitu masuk ke wazan fa'ala, ya. Termasuk fungsi wazan fa'ala, bahkan termasuk yang terbanyak adalah ta'diyah, membuat fi'il lazim menjadi muta'addi. Ya, misalnya karuma, karrama, ya. Hasuna, hassana, ya. Cara kedua wabil hamzati, dengan meletakkan hamzah di awal, yaitu masuk ke wazan af'ala, seperti hasuna, ahsana, karuma, akrama. Ka qaulika, contohnya kata beliau, farrahtu Zaidan,
Ini sudah butuh maf'ul. Sebelumnya lazim. Fariha Zaidun. Zaid gembira. Farahtu, aku menggembirakan, membikin gembira. Ajlastuhu, ya. Aku mendudukkan dia. Sebelumnya lazim. Jalasa, ya, dia duduk. Ya. Ini dua cara. Kemudian cara ketiga, ya. Wa biharfil jarri fil kull, ya. Adalah dengan menambahkan huruf jar pada objek. Ini secara i'rab bukan objek, bukan maf'ul bih, ya. Tapi dia majrur dengan huruf jar. Akan tapi secara makna dia objek, ya. Jadi ada dua sisi tinjauan, secara i'rab dan secara makna. Ya, jadi maf'ul bih itu dua tinjauan. Bisa dari sisi makna, walaupun dia tidak mansub, dia tetap dibilang objek maf'ul. Ya. Ya, misalnya objek-objek yang disambungkan dengan huruf jar, karena fiilnya nggak bisa kalau nggak nyambung dengan huruf jar. Harus nyambung dengan huruf jar baru bisa masuk ke objek. Ya. Biharfil jar fil kull, ya. Pada semuanya maksudnya tadi kan dibilang cara mentakdiyah khusus sulasi mujarrad adalah dua, dengan mentasydid ainnya, yang kedua tambah hamzah di awal. Ini khusus sulasi mujarrad. Sedangkan yang umum sulasi mujarrad dan selainnya adalah dengan cara ini, menambah harful jar. Dan ini dalam ilmu nahu tidak disebut maf'ul bih karena tidak mansub. Ya. Adapun dari sisi makna itu maf'ul bih. Ya. Nahu zahabtu bi Zaidin. Ya. Aku membawa pergi Zaid. Ya. Zahaba kan pergi. Ya. Pergi ini fi'il lazim, tidak punya objek. Ya. Zaidun. Ya. Zahaba Zaidun. Zaid pergi. Kalau kita mau jadikan dia fi'il yang butuh objek, kita sambungkan dengan huruf jar objeknya itu. Zahabtu bi Zaidin. Aku membawa pergi Zaid. Ya. Wa antalaqtu bihi, membawa dia berjalan. Ya. Basura Zaidun. Zaid itu melihat. Ya. Melihat. Ini pekerjaan, ya, perbuatan, tapi tidak butuh objek. Ya. Zaid itu melihat, artinya bukan buta. Ya. Tapi kalau kita mau bilang melihat sesuatu, pakai ba. Basura Zaidun bisyajarati. Ya. Zaid melihat pohon. Ya. Barakallahu fikum. Ini cara mentakdiyah, ya, yang banyak. Kemudian ada yang perlu dicatat, diperhatikan, ada ciri-ciri yang menunjukkan fi'il itu muta'addi atau lazim. Pentingnya masalah ini adalah yaitu dengan memahami ini antum tidak perlu cari maf'ul kalau tahu itu fi'il lazim dengan tanda-tanda yang antum sudah pelajari. Dan juga antum akan mencari maf'ul, ya, merasa masih kurang ketika melihat sebuah fi'il itu punya tanda-tanda fi'il muta'addi. Ini faedahnya. Adapun fi'il muta'addi, tandanya diantaranya adalah yang pertama, wazan masdarnya adalah fa'lan, ya. Nasara yansuru nasran, daraba yadribu darban, ya. Hamala yahmilu hamlan. Ini menunjukkan dia fi'il muta'addi, ya. Yang kedua, ciri fi'il muta'addi diantaranya juga adalah kalau dia berwazan rubai mujarrad, ya.
maka dia menunjukkan fi'il itu adalah fi'il yang muta'addi. Contohnya dahraja, menggelindingkan, ya. Tom'ana, menenangkan, ya. Falfala, memberi bumbu. Zalzala, menggetarkan, menggoncangkan. Ya. Dan ciri yang lain dari sisi wazan adalah kalau dia berwazan biasanya fa'ala, ya, fa'ala. Yang fungsinya untuk ta'diyah. Ini juga ciri dia muta'addi. Kemudian wazan af'ala yang juga untuk ta'diyah. Ini juga bisa menjadi ciri fi'il itu muta'addi. Ya, yang pertama, yang sebelumnya fa'ala untuk ta'diyah, setelahnya af'ala juga untuk ta'diyah. Juga wazan yang menunjukkan muta'addi adalah wazan istaf'ala yang menunjukkan talab. Ini juga muta'addi. Ini diantara fi'il-fi'il yang dia tanda-tanda fi'il itu muta'addi. Kemudian yang kedua, tanda-tanda fi'il itu lazim. Yang pertama adalah kalau masdarnya berwazan fu'ulan, ya, fu'ulan. Seperti sajada yasjudu sujudan. Jalasa yajlisu julusan. Yang kedua, ciri fi'il lazim adalah kalau wazannya adalah fa'ula yaf'ulu, ya. Ini juga ciri fi'il lazim. Yang ketiga, ciri fi'il lazim adalah kalau dia berwazan in fa'ala yanfa'ilu, ya, seperti inqata'a, putus, ya. Inqata'a, putus. Intasara, tertolong, ya. Infasala, terpisah, ya. Ini sebagian dari tanda-tanda fi'il muta'addi dan juga tanda-tanda fi'il lazim, ya. Barakallahu fiikum. Insyaallah kita lanjut pada majelis berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi.